Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon maaf, Bapak hari ini tidak bisa masuk dikarenakan Bapak pada hari ini ada rapat dinas di Depak. Nah, jadi untuk mengisi kosongan jadwal hari ini, Bapak sudah menyiapkan video pembelajaran. Nah, nanti bisa dilihat ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran mengenai aljabar, lebih dulu kita mengenal apa itu aljabar pada sekitar kita. Nah, di sekitar kita itu ada banyak sekali bentuk aljabar. Cuma kitanya aja yang belum sadar atau belum tahu. Nah, ada banyak itu. Nah, misal buku paket. Misal buku paket ya. Mobil, terus kartu-kartu seperti jam sostek, KTP, SIM, dan bahkan duit pun atau uang itu termasuk dalam bentuk aljabar. Nah, pertanyaannya adalah, di sekolah kita kan ada koperasi. Nah, pasti kalian pernah tuh ke koperasi. Nah, misal, jika kalian membeli 3 buku tulis, 2 pensil, sama 3 pulpen. Nah, bagaimana permasalahan tersebut jika dimasukkan ke dalam bentuk aljabar? Nah, silakan kalian tuliskan di situ. Mari kita mengenal apa itu aljabar. Perhatikan bentuk aljabar berikut. Nah, di situ kita ada operasi pengurangan ya. Pada aljabar tersebut ada 2x minus 3 sama dengan 11. Nah, pada bentuk aljabar tersebut ada di situ bentuknya x. Nah, x di sini disebut dengan variabel. Nah, lalu apa itu variabel? Variabel itu adalah pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilai besarannya itu dengan jelas. Variabel disebut juga peubah. Nah, lalu variabel biasanya dilambangkan bila tidak dengan X dengan huruf-huruf lain dalam alfabet, misal A, B, C, D, sampai seterusnya. Adapun bilangan 2 yang nempel di sebelah variabel tadi, itu namanya koefisien. Koefisien sendiri adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Di sana kan kita ada 2x. Nah, 2 ini adalah itunya tadi, faktor konstantanya. Lalu yang terakhir, kita ada konstanta. Konstanta sendiri yang seperti apa, Pak? Nah, konstanta itu biasanya ciri-cirinya tidak diikuti huruf semisal X atau Y. Nah, pada operasi tadi kita ada minus 3 dan juga 11. Nah, minus 3 dan 11 inilah yang disebut dengan konstanta. Lalu yang terakhir, kita ada suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku sejenis sendiri adalah suku dengan variabel yang sama dan juga pangkat yang sama. Lalu suku tak sejenis merupakan suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Untuk suku 1, suku 2, suku 3, sampai seterusnya itu, Bapak rasa kalian sepertinya sudah tahu lah ya. Untuk bentuk-bentuknya. Untuk lebih mendalami pemahamannya, kita masuk saja ke contoh soal tentang aljabarnya sendiri. Nah, di sini ada contoh. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Agus dan Pak Budi.
Nah, mereka berdua ini baru saja membeli buku di suatu toko grosir yang Bapak juga nggak tahu tempatnya di mana toko grosirnya. Nah, lalu mereka di sini bincang-bincang. Pak Budi, kelihatannya beli bukunya banyak banget nih. Iya nih Pak Agus, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Agus sendiri beli apa aja tadi? Oh, kalau saya cuma beli 5 buku saja, Pak. Untuk anak saya yang kelas 8 SMP. Nah, dalam percakapan tersebut, terlihat 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Tadi, Pak Agus menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus. Sedangkan Pak Budi itu hanya menyebutkan banyak buku yang dia beli dalam satuan bukunya saja. Nah, jika kita ilustrasikan tentang percakapan tadi, kira-kira bentuk aljabarnya akan jadi seperti ini. Tadi Pak Budi membeli 2 kardus buku dan juga 3 buku. Nah, jika kita masukkan dalam bentuk aljabar, 2 kardus buku tadi berubah bentuknya menjadi 2x. Lalu Pak Budi juga membeli 3 buku. Karena membeli, jadi bentuknya akan menjadi penjumlahan. Nah, 3 buku di sini kita misalkan saja menjadi 3 satuan saja. Jadi 2x ditambah 3, yaitu 2 kardus buku ditambah 3 buku. Di samping itu juga, Pak Agus juga membeli buku yang jumlahnya 5. 5 buku ini kita masukkan dalam bentuk aljabar, itu jadinya cuma 5. Di sekitar kita juga ada banyak sebenarnya orang yang menyatakan jumlah suatu benda dengan bukan satuan benda tersebut, tetapi menggunakan satuan kumpulan dari jumlah benda tersebut. Misal, sekarung beras, 1 keranjang apel, 1 keranjang jeruk, dan banyak juga lainnya. Nah, kira-kira cukup sekian saja tadi. Nah, kita lanjut ya ke penugasan. Nah, Bapak ingin kalian membagi kelompok yang isinya terdiri dari 2 orang. Ya, mungkin Bapak saja lah yang bagi. Kelompok 1 nanti isinya akan ada Adin sama Adrian. Kelompok 2 itu ada Putri sama Rina. Kerjakan soal yang terdapat di LKS pada halaman 67. Itu masalah yang 2.2. Ini dikumpul loh ya, jangan lupa. Bapak tahu nih yang nggak ngumpul nih, Adrian sama Adin. Kumpul loh ya, kalau nggak ngumpul Bapak catat kan. Cukup sekian tadi penjelasan materi dari Bapak. Untuk kedepannya, kalian bisa mempelajari lebih lanjut tentang materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Dan yang paling penting, jangan lupa tugasnya. Batas pengumpulannya sampai minggu depan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.